Di awal film memperlihatkan seorang wanita yang berjanji akan menjaga seorang anak remaja. Lalu mereka berserta rombongan hendak pergi ke suatu tempat dan saat sedang menyeberangi lautan, perahu yang mereka tumpangi terbalik. Scene berpindah di dalam suatu ruangan. Sepasang suami istri sedang rebahan dan di sana ada orang lain sebangsa dengan mereka. Tiba-tiba ada seseorang yang menyuruh mereka untuk pergi ke gedung olahraga. Dan orang yang sekamar dengan mereka mengingatkan untuk tidak berharap lebih. Ternyata mereka sudah 1 tahun di sana dan anak remaja yang di awal yaitu anak mereka sudah meninggal akibat insiden waktu itu. Mereka akan dibebaskan dengan jaminan sebagai pencari suaka dan bukan sebagai warga. Mungkin belum. Jadi mereka ini adalah seorang imigran dari Afrika. Tentunya mereka harus tunduk pada syarat-syarat tertentu dan mereka juga akan diberikan rumah dan uang tunjangan setiap minggunya. Setibanya di rumah yang dimaksud, keadaannya masih layak dan sedikit berantakan. Juga mereka harus menyesuaikan diri dan menjadi orang yang baik. Rial mengambil pernak-pernik dari boneka putrinya dan menjadikannya sebuah kalung. Sementara Bol sedang bersedih di kamar sebelah. Pada malam harinya lampu di sana tidak menyala karena listriknya bermasalah. Saat Bol sedang sendirian, ia mendengar suara-suara aneh dari lubang dinding. Lalu ia mencari tahu dari mana asal suara itu. Hello? Keesokan harinya setelah membereskan rumah, Bol melihat seorang tetangga yang aneh, lalu ia pun pergi untuk mencukur rambut. Ternyata mereka berada di London, Inggris. Dan sepulang bercukur, Bol mendapat bantuan berupa kue dan obat-obatan. Dan pada malam harinya ia pun menyantap kue tadi bersama istrinya. Saat sedang tidur, Bol mendengar suara gaduh di lantai bawah. Ia mengeceknya dan lampu yang ada di ruangan bawah menyala. Tiba-tiba wallpaper dinding mengelupas, lalu Bol menarik kabel yang membuat lampunya mati lagi. Lama-lama kabel itu menjadi sebuah tambang dan hal-hal aneh pun mulai terjadi. Karena merasa ada yang tak beres, Bol mencopot semua wallpaper yang ada di sana. Paul, Keesokan harinya sang istri pergi ke sebuah klinik untuk berobat. Ia sempat kebingungan mencari alamatnya hingga ia menanyakannya pada 3 remaja yang sempat meledeknya. Sesampainya di klinik, sang dokter memuji goresan seni yang ada di tubuh Rial. Rial menceritakan tentang suku yang ada di tempat asalnya yang suka saling serang. Dan tanda yang ada di tubuhnya adalah tanda dari 2 suku itu. Ia bisa selamat karena tidak memiliki tempat. Setibanya di rumah, Rial tak luput mendapatkan teror. Malam pun tiba, Bol pulang dan mereka menyantap makan malam bersama. Sambil makan, Rial menceritakan sebuah kisah dari ibunya. Pernah ada pria terhormat tetapi miskin. Ia ingin mempunyai rumah sendiri karena sangat menginginkannya. Ia mulai mencuri dan pada suatu hari ia mencuri dari pria tua yang ternyata ia adalah seorang penyihir malam. Pencuri itu tidak tahu saat ia membangun rumah, Apet si penyihir akan tinggal di rumah itu dan akan menerornya hingga dia akan memakan pria itu. Rial merasa sosok Apet telah muncul saat di laut dan mengikuti mereka ke rumah itu. Apet telah berbicara kepadanya, tempat mereka bukan di sana. Jika mereka pergi dan membayar hutang kepadanya, dia akan menuntun mereka kepada Nyagak putrinya. Bol menyangkalnya bahwa putrinya sudah mati dan ia ingin tetap berada di rumah itu. Dan ia juga tidak percaya penyihir. Setelah itu Bol melanjutkan mencopoti wallpaper dan ia pun kembali mendapat teror. Ia juga diserang oleh sosok bertopeng. Tanpa pikir panjang, Bol membakar semua barang yang dibawa dari tempat asalnya. Meski sang istri melelainya, ia juga harus mengikhlaskan kalungnya dibakar. Keesokan harinya, Bol membeli pakaian dari supermarket, dan setelah itu ia membongkar sesuatu yang membuat tangannya terluka. Ternyata Bol memperbaiki kabel listrik sehingga lampunya bisa menyala kembali. Saat makan malam, Bol berpikir bahwa tidak baik jika istrinya selalu sendirian. Ia selalu berhalusinasi dan alangkah baiknya jika mencari kesibukan dan bergaul dengan tetangga.
Istrinya berkata menurut bisikan Apet, ia bisa membuat putrinya kembali dan yang harus ditakuti bukan hantu tetapi Bol suaminya. Lagi-lagi saat makan, Bol diteror hingga dirinya kewalahan. Karena muak, Bol menghancurkan dinding rumahnya dengan palu. Keesokan harinya, Bol mendatangi kantor imigrasi dan ia meminta ingin pindah dari rumah itu dengan alasan banyak tikus dan serangga. Dan ia tidak tahan dengan itu semua. Akan tetapi menurut Mark itu akan menimbulkan banyak pertanyaan. Untuk memastikan, Mark akan meninjau rumahnya dan jika alasan Bol tak masuk akal, ia akan dilaporkan. Scene berpindah ke Rial. Ia menghadapi teror dengan santai. Setelah itu Bol pulang ke rumah dan disusul oleh Mark dan temannya. Mark merasa ada yang tidak beres setelah melihat keadaan rumah Bol dengan dinding yang sudah hancur. Mark akan melaporkan dan memotret semuanya, akan tetapi Bol menahannya. Dan ia berniat akan memperbaiki semuanya. Tiba-tiba Rial berkata bahwa ada penyihir yang mengikuti mereka ke rumah itu. Dan suaminya menghajarnya dengan palu semalaman suntuk. Setelah Mark pulang, Rial menyatakan bahwa ia akan pulang ke tempat asalnya dengan atau tanpa suaminya. Now sorry. Asik. Tak ingin ambil resiko, Bol menghancurkan gagang pintu dan juga jendela. Mereka terkunci di dalam rumah. Pada malam harinya, Bol mengundang Apet untuk berbicara dengannya. Apet pun datang dan ia menagih hutang kepada Bol. Ia ingin nyawa Bol untuk nyagak putrinya. Nyawa Bol lah yang harus menjadi gantinya. Stop! Keesokan harinya Bol terduduk dengan tatapan kosong. Hal itu dimanfaatkan Rial untuk melarikan diri. Bol sempat menahannya akan tetapi Rial tetap memaksa. Saat keluar rumah, Rial dihadapkan dengan keadaan di tempat asalnya dan ia disambut oleh saudara-saudaranya. Rial menangis karena ia tahu itu hanyalah mimpi. Ia pun menanyakan putrinya. Lalu ia dibawa ke situasi sebelum ia pergi ke London yang dimana saudara-saudaranya mati dibunuh. Ia dan Bol pergi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata di tempat asalnya. Hingga ada kendaraan yang akan mengangkut pengungsi akan tetapi mobilnya sudah terisi penuh. Dan juga mereka hanya mendahulukan anak-anak kecil. Saat ada serangan datang, Bol merangkul seorang anak yang entah siapa dan mengakui anak itu adalah anaknya. Akhirnya mereka pun bisa masuk ke dalam mobil dengan anak tersebut. Ibu dari si anak ternyata masih di luar dan meneriakkan namanya. Mobil pun melaju dan meninggalkan si ibu. Jadi si nyagak ini bukanlah anak mereka. Bol yang telah membawanya dan seakan-akan ia berhutang kepada si ibu nyagak. Lalu Rial disuguhkan sebuah pisau untuk memotong daging Bol. Sebagai gantinya Apet akan mengabulkan keinginan Rial. Setelah itu Rial dibawa Bol ke rumahnya karena ia ditemukan dalam keadaan pingsan. Rial masih merasa ragu untuk melakukan perintah Apet hingga pada akhirnya Bol menyayat lengannya karena Apet menginginkannya. Ia ingin menyelamatkan nyagak. Bol menyesali semuanya. Lalu Rial memalingkan diri karena Apet telah datang. Apet pun memasukkan tangannya ke dalam kulit Bol. Nyagak sempat hadir akan tetapi Rial lebih memilih membunuh si penyihir dan hidup bersama Bol. Dan keesokan harinya Mark datang bersama atasannya. Mereka beruntung karena Bol telah memperbaiki lubang di dinding dan sedang mengecat dinding itu. Mark menanyakan penyihir itu dan Bol menjawabnya Rial telah membunuhnya. Dan sekarang rumah itu adalah rumah mereka dan mereka bahagia di sana. Dirasa tidak ada masalah, Mark dan atasannya pergi lalu cerita pun selesai. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.